Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha ngasih klip dan review film-film dengan ketegangan double. Film yang kita bahas kali ini memang terbilang jadul, tapi masih layak ditonton dan tentunya bisa menciptakan adrenalin. Karena selain menampilkan ketegangan dari sosok buaya raksasa, film ini menceritakan tentang kebrutalan orang-orang barbar penghuni tanah Afrika. So, buat yang penasaran, tonton sampai habis. Subscribe dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kesedihan seorang remaja bernama Jojo di tengah evakuasi korban tewas dari sebuah konflik di Burundi, Afrika Timur. Penggalian dan pencarian kuburan massal ini pun melibatkan seorang dokter dari Perancis yang sangat berterima kasih karena bantuan Jojo, ia dan pasukan PBB bisa menemukan kuburan massal ini. Kemudian Bu Dokter lanjut mencari kuburan lainnya yang kemungkinan masih banyak berada di sekitar sungai. Dikira kuburan massal, ternyata yang tadi itu adalah seekor buaya gedong yang sedang bersembunyi. Terlihat para tentara pun gercep bergerak setelah melihat nasib Bu Dokter yang dilahap buaya. Kematian Bu Dokter benar-benar menggemparkan semua media karena serangan buaya tadi dikaitkan dengan banyaknya warga lokal yang menghilang dan diduga akibat ulah sang buaya berjuluk Gustav atau si buaya raksasa. Penderitaan warga Burundi pun kini menjadi double karena selain sedang terjadi konflik, mereka terpaksa harus berdampingan dengan biawak purba. Kemudian kita beralih ke seorang reporter bidang hewan bernama Tim yang mendadak dipanggil atasannya untuk mencari tahu tentang buaya Gustav yang telah menyerang sang dokter. Lalu ia dikenalkan dengan seorang wartawati cantik bernama Afifa yang akan turut menemani Tim terbang ke Afrika. The animal reporter. Liked your piece on feline leukemia. So have you been following the Catherine Andrews story? Gustav, it's what the locals call him. He's a... Tim menolak karena daerah Burgundi adalah daerah konflik yang jelas-jelas berbahaya. Apalagi atasannya ini malah menginginkan mereka untuk menangkap si buaya raksasa. Tapi menurut Afifa gak usah panik, karena ia akan melibatkan seorang ahli bayawak yang sudah hidup lama di Afrika. Terlihat Tim pun bingung mengingat misi ini bisa membuatnya makin dekat dengan Tuhan. I didn't know the Porter evidence was cooked. I'm Matt Collins. Join me next time. Tim terpaksa ikut ke dalam misi daripada kembali nganggur dan ngabisin sisa hidupnya dengan main Roblox. Lalu si kameramen bernama Steven berusaha menyemangatinya. Karena selain Afifa cantik, mereka bisa menjadikan misi ini sebagai liburan di Afrika. Bukambi, hey! This is where Brian Gumbel is from. Setibanya di Burgundi, nuansa daerah konflik mulai terasa saat mereka melihat banyak tentara lokal yang memenuhi bandara. Lalu mereka disambut seorang pejabat lokal bernama Harry, teman dari atasannya Tim yang akan membantu mereka agar bisa sampai di lokasi keberadaan buaya. You have rooms at the hotel. Leave immediately. This is after all of the promised fuel was delivered. Tim memberitahu atasannya bahwa ia sudah bertemu dengan Harry. Lalu Bang Harry berkata bahwa perahu yang akan membawa mereka ke lokasi baru bisa berlayar esok hari. Harry, much appreciated. Thank you. Not even on. I haven't even charged you yet. Di keesokan harinya mereka bertemu dengan Matt, si aktivis buaya yang sudah mewakafkan hidupnya untuk flora dan fauna di Afrika. Keberadaan mereka yang terus membahas buaya Gustav pun membuat seorang warga berkata bahwa hewan itu sudah memangsa ratusan warganya. He killed hundreds. You know what? The only reason why you people are here. Afifa protes kenapa Harry melibatkan tentara di dalam ekspedisi ini. Lalu Bang Harry menjelaskan karena mereka akan ke daerah konflik. Ia sengaja melibatkan para tentara demi keamanan. Good luck.
Tim auto ngelirik melihat lengkungan tubuh Afifa yang indah meskipun cenderung begeng. Sementara para tentara terus bersiaga di tengah sikap mereka yang gak bersahabat. Are you working on my lead-ins? Duda mana yang gak kehausan melihat tembolok Afifa yang seolah melototin tim. Bahkan tim gagal fokus saat Afifa ngomongin pekerjaan mereka yang jelas-jelas penuh bahaya. You are such an ass. Para tentara begitu happy setelah mengalahkan segambreng orang yang mereka sebut pemberontak atau pelaku yang selama ini membantai warga Burgundi. Kasian memang, apalagi warga Burgundi tepatnya kampung si Jojo ini harus menghadapi pula sang buaya raksasa. Di sore harinya kita kembali ke perjalanan tim untuk menemui seorang pemburu sesuai arahan dari atasannya. Lalu pria bernama Jacob ini langsung menceritakan kabar kematian si bocil tadi yang menurutnya sudah pasti diserang Gustav si buaya raksasa. Terlihat Matt pun sudah tidak sabar untuk segera menangkap makhluk mengerikan itu. Matt mengingatkan Jacob bahwa misi kali ini bukanlah untuk menghabisi Gustav, melainkan untuk menyelamatkannya dari kemarahan warga. Perkataan tersebut jelas membuat Jacob emosi karena sekian banyaknya warga yang jadi korban. Si Mehmet malah prihatin terhadap hewan pembunuh itu. Jelas gak bakalan nyambung sih, terlebih pekerjaan mereka saling berseberangan. Kemudian Matt memberitahu bahwa ia akan tetap menangkap si buaya sekalipun harus membuat jebakan segede gaban. Not even Gustav can bite. Singkat cerita, kelompok Matt membuat jebakan besar dengan dibantu para warga. Selama itu pun Steven dan Afifa mendokumentasikan persiapan mereka yang tinggal sedikit lagi. Di saat itu pula, Jacob sedang menyiapkan peluru dengan kaliber besar. Dan bukannya peluru bius seperti keinginan Matt. He's waving at you. Jojo turut melihat kedatangan orang-orang Amrik yang sudah seperti para pahlawan di kampungnya. Yang tua, yang muda, apalagi ece-ece begitu heboh, terutama saat di depan kamera. Might want to check. I believe they kept him tight out there. I'm all for tradition, but I can't leave him like this. Ass dog. Afifa merasa kasihan dengan si Dogi yang ternyata masih terikat di atas rakit. Namun ia tidak tahu lokasi ini adalah lokasi serangan si buaya tadi pagi. We'll have to ask for his blessing if we want to. Mereka menikmati malam dengan mengikuti pesta adat dengan hidangan daging yang melimpah, meskipun daging buaya. Di mana semua ini dalam rangka pendekatan terhadap masyarakat, mengingat misi mereka membutuhkan banyak orang, terutama untuk membawa kandang berukuran besar ke lokasi yang diinginkan Jacob. Lalu di tengah keseruan pesta, para pejantan kampung begitu serius memperhatikan keelokan Afifa. Why are you gonna pick a Negro spiritual? Sebelum menuju lokasi perburuan, mereka menemui seorang dukun yang katanya akan memberikan jampe-jampe perlindungan. Pria bermake up terigu ini pun begitu khusyuk membacakan mantra jangjawokan biar misi penangkapan Gustav diberi kelancaran. Ranga is like a bad spirit. They live in fear. Hey, hey, hey. I think I know where Gustav might be. Swamp a few miles to the northeast. Tiba saatnya mereka menuju lokasi perburuan yang berada di daerah perbatasan. Momen ini pun menjadi lapangan kerja bagi para warga ketika setiap orang diberi upah gocap untuk membawa kandang besi. Sementara para tentara akan tetap memantau misi ini sampai berhasil ataupun sampai gagal. Kita Cuba Dolatano. Jojo tahu mereka adalah komplotan pemberontak yang terlihat kepo akan kebahagiaan para warga. Tapi anehnya mereka langsung pergi seolah telah merencanakan sesuatu. Menjelang maghrib, mereka pun tiba di lokasi perburuan. Lalu saat para warga beranjak pulang, Matt pamerin alat pelacak canggih yang akan ia pasangkan di tubuh sang buaya. It's an electronic transmitter.
We'll always know where he is. Asante-san. Dari sekian banyak warga, Jojo adalah yang paling antusias dengan keberadaan orang-orang Amrik ini. Ia pun curhat ingin tinggal di Amerika daripada hidup di negara konflik seperti ini. Mendengar impian Jojo, Stephen memberikannya es bonbon biar remaja bau matahari ini pergi dari hadapannya. Sorry, your breath stinks bad. Jacob akan menggunakan kambing sebagai umpan untuk menjebak si buaya. Bahkan Stephen sudah memasang sebuah kamera night vision agar mereka bisa melihat detik-detik si buaya ketika tertangkap. Wiley? Sambil menunggu jebakan, Afifa kepo dengan Jojo yang ternyata sudah tidak memiliki keluarga. Di mana semua itu akibat konflik yang telah menewaskan semua keluarganya. Di sisi lain, Matt dan Jacob kini berada di lokasi pengintaian. Mereka pun berharap sekalipun buaya gak masuk jebakan, tidaknya Matt berhasil memasangkan alat pelacak di tubuh buaya. Hey, we got something. Got a regular condom, we need a magnum. Mereka melihat keberadaan sosok buaya besar yang mereka cari. Lalu tibalah waktunya Matt memasangkan alat GPS saat si buaya tidak tertarik dengan umpan kambing. Understand. This cage is too smart. He's getting away. Think you got him? Meskipun misi mereka gagal, setidaknya Matt berhasil memasangkan alat pelacak di tubuh si buaya. Dan karena menurut Matt si buaya sudah pergi, ia mengajak Jacob untuk kembali ke dalam tenda. Hujan lebat semalam Stephen anggap sebagai penyebab menghilangnya umpan milik mereka. Bahkan kamera miliknya ikut rusak hingga tak bisa melihat apa yang telah terjadi. Keadaan ini membuat Stephen yang jadi gabut berniat untuk merekam hewan apa saja yang ada di sini. Be careful. Stephen melihat kedatangan para pemberontak yang entah pada mau ngapain. Lalu diam-diam ia mendekati mereka yang ternyata telah menangkap beberapa orang. Ternyata itu adalah si Mang Dukun beserta keluarganya yang akan dieksekusi. Para pemberontak ini pun menyalahkan si Mang Dukun yang telah menerima warga Amrik di daerah mereka. Untuk pertama kalinya, Stephen melihat kesadisan para pemberontak yang segitu mudahnya mateni orang. Ia pun penasaran dengan sepentolan pemberontak yang dari tadi tidak kelihatan wajahnya. Watch that happen? Afifa seolah gak percaya setelah mendengar kematian keluarga Mang Dukun. Kemudian tim mengingatkan Stephen agar menjaga rekaman tadi yang akan ia serahkan ke Dewan PBB. Namun tanpa ada yang tahu, salah satu tentara menguping pembicaraan mereka. Lalu ia memberitahu atasannya bahwa Stephen memiliki rekaman eksekusi tadi. Saking inginnya ikut ke Amrik, si Jojo akan caper menjadi orang yang paling berjasa di misi ini. Ia pun nekat masuk ke dalam kandang biar disangka berhasil menggiring buaya ke dalam jebakan. I know. Oh, shit. Jojo bisa melihat pergerakan air dari kemunculan si buaya. Namun ia lupa adanya tuas jebakan di belakangnya. Saat yang lain sibuk menolong Jojo, Jacob akan membunuh si buaya pakai granat. Perbuatan ini membuat Matt marah karena ia ingin menangkap si buaya hidup-hidup. Stephen khawatir akan nasib tim yang sedang menyelamatkan Jojo. Terlihat tim pun berusaha mengeluarkan Jojo di tengah ancaman si buaya yang bisa nyaplok kapan saja. Jojo meminta maaf karena yang ia lakukan semata-mata untuk mendapatkan tiket gratis ke Amerika. Perkataan tersebut membuat si tentara marah tapi menggunakan bahasa semut. Kelakuan si tentara jelas membuat tim marah dan membuat Jojo kabur ketakutan. Di waktu yang sama, Afifa memergoki tentara satunya lagi yang baru keluar dari tendanya Stephen. Hal
Hampir saja barang pecah belah Afifa dibombardir si tentara. Namun Afifa kewalahan menghadapi si tentara yang beringas melebihi babon kebelet kawin. Afifa langsung menemui teman-temannya dan menceritakan kejadian yang baru saja ia saksikan. Dan mumpung si buaya menjauh, Matt menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari lokasi ini. Singkat cerita, mereka mengumpulkan barang-barang yang masih berguna sebelum pergi. Lalu ketika ada kesempatan, si tentara kembali menghubungi Harry sang atasan. Cuma ia tidak sadar Jacob sedang anteng mendengarkan pembicaraannya. We leave now. It's not safe here. Come on. Setelah menjodor Jacob, si tentara mengambil laptop yang menyimpan rekaman pembantaian. Lalu Jacob berkata bahwa si tentara dan Harry sebenarnya telah bersekongkol dengan pemberontak. Kemudian mereka digiring menuju pinggiran sungai. Karena setelah mendapatkan laptop, si tentara akan mengeksekusi mereka sesuai perintah Harry. Sir, I called you an asshole. Fanyaniz! Munay Diniz! Mau mama ko Jim Tapika? Yo, I'm not getting on my knees. No! Untung saja Jojo datang tepat waktu dan berhasil menjedor si tentara sampai tewas. Pertolongan ini pun membuat Stephen berjanji akan membawa Jojo ke Amprik seperti keinginannya. Thank you. The fishing hut. Karena keburu hujan, mereka akhirnya kembali bertahan di lokasi pengintaian. Lalu dengan menggunakan telepon satelit, Afifa meminta bosnya untuk segera mengirimkan bantuan helikopter. Gustav killed my wife. Jacob curhat akan kesedihannya yang hidup sendiri setelah kematian istrinya yang diserang oleh buaya Gustav. Dan karena alasan itulah ia ingin balas dendam dengan menghabisi hewan itu. Mereka langsung ambil posisi saat buaya Gustav kembali datang. Namun dari sekian banyak tembakan, mereka heran karena tidak ada perlawanan dari si buaya. Di tengah serangan si buaya, mereka bergegas ke pinggiran sungai. Tapi bagi Jacob ini adalah kesempatan untuk membalas kematian istrinya. Jacob akhirnya meledak sendiri setelah buaya pintar itu berhasil kabur. Terlihat mereka pun ketakutan karena sepangkat pemburu saja kewalahan menghadapi buaya Gustav. Di keesokan paginya, mereka cuma bisa bertahan sambil menunggu bantuan datang. Sementara Matt, si ahli bayawak, malah menjadi orang yang paling ketakutan oleh keadaan ini. Tak lama kemudian, harapan selamat pun muncul saat mereka mendengar suara knalpot helikopter. Mereka tahu tim penyelamat sedang menuju lokasi camp. Kemudian mereka bergegas menyusulnya, meskipun harus menuruni sungai dulu. Serangan para pemberontak membuat tim penyelamat gak mungkin melakukan evakuasi. Bahkan Matt yang sudah ketampar bemper menjadi sasaran kemarahan orang-orang barbar ini. Tim dan teman-temannya tidak bisa berbuat banyak selain sembunyi menunggu para pemberontak pergi. Selama itu pun si otot banteng terus mencari teman-teman Matt yang ia pikir masih berada di sekitar sini. Mereka sadar para pemberontak ini sedang mencari laptop yang berisi rekaman pembantaian. Dan karena sisa peluru tinggal sedikit, mereka tidak punya pilihan selain kabur menggunakan jurus langkah 1000. Jojo ketembak diiringi salah satu pemberontak yang menghantam batang pohon sampai tewas. Lalu datanglah si otot banteng yang tidak mau Jojo selamat begitu saja. Untuk
Untungnya tim keburu datang dan berhasil membalikan keadaan. Cuma ia tidak tahu senjata yang ia tenteng sebenarnya tidak berpeluru. Don't move! Kekompakan mereka berhasil menghabisi para pemberontak. Lanjut mereka pun mencari Stephen yang kini berada di kawasan rawa. A bunch of white people. They get the fuck out of Africa. Tim menyuruh Afifa untuk membawa Jojo ke tempat yang aman. Sementara ia akan mencari Stephen sambil memantau alat pelacak buaya. Stephen seolah gak percaya berhadapan dengan Gustav si buaya raksasa. Namun ia gak mungkin meninggalkan kamera miliknya yang sempat terjatuh. Stephen merasa puas melihat si buaya nyantol pada pohon. Hingga ia pun punya kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa mengetahui nasib Stephen, tim hanya menemukan kameranya yang sudah rusak. Di waktu yang sama, Afifa masih menyeret-nyeret Dek Jojo yang sudah gak berdaya. Tak lama kemudian, tim pun datang dengan penuh kekecewaan. Ia pun kini mengerti kenapa si buaya tidak suka daging kambing, tapi malah menyukai daging manusia. Dimana semua itu akibat peperangan di daerah ini yang menimbulkan banyak korban yang dikubur di sekitar sungai. Hingga si buaya terbesar itu terlatih memangsa daging jelema sampai sekarang. Jadi dengan kata lain, warga sinilah yang menciptakan monsternya sendiri. Mereka merasa lega melihat Bang Harry datang di waktu yang tepat. Kemudian Harry membawa mereka setelah mendapatkan laporan dari tim penyelamat. Lalu ketika Harry dan Afifa ngomongin rekaman Stephen, tim teringat perkataan Jacob yang menyebut Harry adalah bagian dari pemberontak. It's best if we are honest with one another. I was photographed. Harry meminta tim untuk menunjukkan laptop yang menyimpan rekamannya sewaktu menghabisi Mang Dukun. Namun tim jelas menolak karena itu adalah tiket gratis Harry ke pengadilan internasional. Kemudian tim berkata bahwa ia tidak akan memberitahu laptop yang diinginkan Harry. Please, he's gonna die. Why would we tell you, Harry? Harry, wait, the computer. Singkat cerita, tim dan Afifa dipaksa mencari laptop di lokasi penemuan kamera. Karena bagaimanapun juga, Harry harus mendapatkan rekaman kejahatannya sebelum sampai ke PBB. Setibanya di lokasi, tim dan Afifa bisa mendengar peringatan dari keberadaan buaya. Akan tetapi mereka memilih bungkam. Kali aja kemunculan si buaya bisa mendatangkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sayang, si Harry malah akan menunggu daripada melanjutkan pencarian. You go get it. Go. Ternyata alat pelacak sudah tak lagi di tubuh si buaya. Lalu tiba-tiba tim menemukan jasad Stephen dalam kondisi habis dimangsa. Serangan tim akhirnya berhasil menumbangkan ajudannya Harry. Di saat itu pula Afifa sedang mengulur waktu sampai si Harry kehabisan pelor. Saat peluru habis, Harry berkata bahwa ia membawa stok peluru untuk menghabisi mereka. Tapi tiba-tiba ia mendengar pergerakan sesuatu yang sedang menuju ke arah mereka. Si buaya tahu aroma daging Afifa dan tim tidak seperti yang biasa ia makan. Hingga ia pun lebih tertarik untuk menikmati daging lokal seperti Harry yang ada sensasi kecut-kecutnya. Saat si pentolan pemberontak dimakan buaya, tim dan Afifa bergegas ke tempatnya Jojo. Bahkan mereka kini punya kendaraan gratis untuk meninggalkan kawasan rawa. Enough.
Untung saja tim gercep menghantam si buaya pakai bumper. Tapi sayang, tanah yang licin membuat mobil selip gak bisa mendaki. Beban dari si buaya akhirnya mengeluarkan mereka dari tanah yang licin, hingga mereka pun benar-benar bisa selamat dari ancaman kebrutalan Gustav si buaya raksasa. Singkat cerita, Tim dan Afifa kembali ke Amrik dengan membawa rekaman Steven yang sebelumnya mereka sembunyikan. Bahkan mereka turut membawa Jojo ke Amrik seperti keinginan Steven sebelum dicaplok buaya. Singkat cerita, Burundi bisa kembali damai setelah 12 tahun mengalami konflik. Tapi ya itu dia, warga Burundi yang berbahagia harus tetap hidup berdampingan dengan Gustav si buaya raksasa. Ketegangan di film ini terasa komplit karena menampilkan dua konflik yang berbeda tapi dikemas dalam satu frame yang penuh emosi. Meskipun misi menangkap buaya Gustav gagal total, tapi setidaknya perjuangan Tim dan teman-temannya bisa turut serta dalam menciptakan perdamaian di Burundi lewat video Steven. Lalu soal buaya gimana? Mudah-mudahan para warga Burundi secepatnya bisa mengatasi masalah ini. Secara dari dulu mereka sudah biasa hidup berdampingan dengan hewan-hewan buas. So segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.